Bapak dan Ibu perlu diketahui program Safari Dakwah sebetulnya KRI ini selalu menawarkan kepada kami. Tapi mengingat menimbang waktu yang tidak match, biasanya hari kerja dan di awal bulan. Sedangkan program kita yaitu pada hari ketiga dan keempat dan waktunya besar. Alhamdulillah kemarin begitu ditawarkan kepada kami dan kami nyatakan siap untuk melaksanakan. Dan ini merupakan yang kedua kalinya. Dulu beberapa tahun yang lalu kita juga pernah menampilkan. Qad aflaha mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim Masya Allah, hadir di tengah-tengah kita Ketua DKM Masjid Al-Muslimin Bapak Haji Dada. Sehat kantongnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Punten izin Bapak Ibu abdi tetiasa bahasa Sunda tiasa tetapi saantik sakedik ya'ina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina. Memperbaiki diri dengan beberapa poin yang tadi sudah disebutkan, tapi kira-kira pertanyaannya tadi bagaimana sih ciri-ciri kita sudah ridho dengan takdir Allah? Salah satu caranya yaitu dengan tadi marradil falahu ridho. Hati kita ini surul qalbi ala marradil qadar. Tenang, senang menerima takdir Allah. Simpelnya begini, izin Pak Haji. Kadang kalau kita ada hal sesuatu musibah, lihat dari cara kita. Kita menerimanya dengan ikhlas, dengan sabar, atau mungkin masih ada mengeluh, masih ada membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu mungkin yang menjadi salah satu tanda kita sudah ridho dengan kehidupan kita apa belum. Kalau kita sudah ridho, biasanya akan lebih ikhlas hatinya, akan lebih tenang hati. Tapi sebaliknya, kalau kita belum ridho dengan takdir Allah, bahkan kadang kita menyalahkan diri kita sendiri, bahkan kadang kita menyalahkan Allah, bahkan kadang kita merasa Allah itu tidak adil. Jaga lisan. Boleh kita lanjutkan, kalau kita pengen diridhoi, dicintai, hidup kita penuh dengan berkah. Poin yang ketiga yang harus sama-sama kita lakukan, yaitu adalah jaga sedekah kita. Jaga sedekah kita. Berkaitan dengan sedekah, kita buka dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, hadis sahih menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, ilmi karena insyaallah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kita di sini sama-sama tazkirah, di mana tazkirah dari kata zikru, mengingat kepada siapa? Yang pertama tentunya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua juz kedua ayat 152 ayat 23, tepatnya sebelah kanan baris ketiga dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kepada
sahih. Kebersihan sebagian dari iman. Kemudian diperkuat juga dengan dalil Quran. Wala tufsidu fil ard. Jangan menjadi perusak di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan kita menjaga akhlak kita kepada Allah, jaga akhlak kita kepada sesama manusia, maupun jaga akhlak kita kepada alam semesta, Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bu? Ya. Kalau saya sapa Bu, jawabannya ya. Kalau saya sapa Bu, jawabannya ya, ya. Izin ya Pak, saya tes yang ibu-ibu dulu karena ibu-ibunya alhamdulillah di Masjid Al Muslimin ada 1000 ibu-ibu. Jawab. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Pak. Masya Allah. Yang bapak-bapaknya nggak mau kalah sama tingkatannya ya, kadarnya tiap orang berbeda-beda gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ini tanda-tanda bahwa seseorang itu sudah meraih ridho Allah itu bagaimana gitu ya? Saya sendiri terus terang aja gitu ya, meskipun bisa jawab sih, hanya berusaha saja. Jadi tanda-tanya apa? Saya kira itu aja. Terima kasih. Yang mungkin juga mewakili kita semua, dan ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan al-insanu mahalul khata wal nisya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, dan kadang juga kita sudah berikhtiar sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki diri dengan beberapa poin yang tadi sudah disebutkan. Tapi kira-kira pertanyaannya tadi, bagaimana sih ciri-ciri kita sudah ridho dengan takdir Allah? Salah satu caranya yaitu dengan tadi mamradiya falahu ridho. Hati kita ini surul qalbi ala madaratil qadar. Tenang, senang menerima takdir Allah. Simpelnya begini, izin Pak Haji. Kadang kalau kita ada hal sesuatu musik, saya terus berdoa karena yakin bahwa doa seorang ibu itu katanya tidak ada hijab, gitu, tidak ada hijab bagi Allah. Nah, tapi aku Allah ya Allah, aku doakan anakku supaya tidak terjerumus ke dalam kezaliman, supaya dia taat beribadah. Apakah kapan ini dijabah gitu? Kapan ya Allah kau menijabah doaku gitu? Jadikan hati seorang ibu mungkin gitu misalnya. Bagaimana tips saya gitu sebagai seorang ibu supaya tetap istiqomah untuk mendoakan anak-anak. Terkadang saya juga lelah dengan semua ini gitu. Nah, takutnya yaitu tadi saya takut berprasangka buruk kepada Allah. Kalau ya Allah ini teguran kan, atau ini ujian kan gitu. Apa bedanya teguran dengan ujian gitu? Ustaznya mungkin ditanya saya terlalu panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Bunda atas pertanyaan. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan kita yang sudah menjadi orang tua diberikan selalu kekuatan, kesabaran dalam membimbing anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi berkaitan erat dengan prasangka buruk atau baik kepada Allah yang harus sama-sama kita ketahui dan juga harus sama-sama kita yakini bahwa ana inda zanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Meskipun apa yang diberikan sama Allah kadang kurang sesuai dengan yang kita harapkan, tapi mudah-mudahan dengan kita selalu husnuzon akan takdir Allah, Allah pelan-pelan memberikan kemudahan di setiap langkah kita. Kemudian yang kedua, tadi ini kita harus sabar menghadapi ujian Allah. Mohon izin ringkasannya buat jadi tadi ya pertama meraih ridho Allah, dalam ilmu tasawuf ridho Allah itu adalah hati senang dan ketetapan Allah SWT. Satu, jaga akhlak kita. Akhlak itu pada Allah, buat sesama manusia, kepada lingkungan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian dalam surat An-Nisa, tapi tadi tidak disebutkan juga dalam ayatnya. Jadi kita saya menyayangi sesama manusia
saling tolong menolong dan tidak boleh zolim. Tidak boleh zolim. Kemudian akhlak pada lingkungan. Jadi kita mengetahui semuanya ya. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi kemudian ada 4 yang dicintai oleh Allah. 1, jaga akhlak. 2, jaga lisan. 3, jaga sedekah. Dan yang terakhir jaga golongan. Sedekah jariah, sedekah ilmu. Kemudian anak soleh mendoakan orang tuanya. Mungkin itu ringkas. Ada lagi At-Talaq ayat 2-3. Kemudian surat yang harus dihafalkan ini yang Seribu Dinar. Belum hafal. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Marilah kita memohon pada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Semua kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah